Teman-teman semua yang udah join sebelum kita mulai kelas bisa diaktifin dulu kameranya. Teman-teman semuanya boleh konten terlebih dahulu, kita mau mulai pada kesempatan kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih yang udah menyempatkan untuk hadir atau join Discord pada malam hari ini untuk kelas UI UX kita yang pertemuan keempat atau minggu kedua. Nah, pada malam kali ini kita tuh bakalan lanjutin materi dari visual design yang kemarin. Ini materi terakhir dari visual design, di mana ada 4 topik utama, yaitu tombol atau button, lalu ada form, terus ada icon, sama terakhir itu, apa ya ini terakhir? Oh, group, atau grouping. Tapi sebelum kita masuk kelas, kemarin kan ada tugas kan ya? Kita cek dulu kali ya tugasnya ya. Ada yang belum ngirim kah? Oke, cek 14 yang menyerahkan. 6 yang belum ngumpulin. Ada Maria Vandra, ada Bang Fadri, Kerly, Zila, Nazira, Fikriwal, Ramli, Farhanisa. Ada bagus-bagus. Ini ada yang belum ngumpulin kayak Mutia Ayunda, aku nggak pernah ngeliat Mutia Ayunda di rasanya. Terus ada Sadam Afif Nakri, Damai, Agung belum ngirim, Aina sama Rafid. Ini kayaknya ada beberapa orangnya di sini nih yang nggak ngumpulin kayak Agung. Kenapa nggak ngumpulin Damai, mana Damai? Nggak ada. Untuk yang lain belum dicek semua. Mungkin nanti dicek satu-satu.
Sebenarnya aku mau main game juga hari ini, cuman nggak dapet ide mau main game apa. Jadi kayaknya bakalan langsung masuk materi aja deh. Biar udah lama-lama juga. Izin share screen. Bentar, itu yang di dalam game boleh live dulu nggak? Yang dari Farm Match kali ini. Siapa yang jalan ini? Oke, udah masuk ya. Nah, kayak yang aku sebutin tadi, jadi pada kesempatan kali ini, kita bakalan lanjut materi dari visual design. Jadi kemarin kan kita udah belajar tentang visual design yang bagian warna, tipografi, terus ada layout sama alignment. Nah, pada kali ini kita tuh bakalan belajar 4 subtopik lagi, itu ada button, form, icon, sama group. Nah, dari keempat visual design ini itu punya perannya masing-masing. Nah, perannya apa nanti kita bakalan bahas di setiap slide. Yang pertama itu ada button. Jadi mungkin apa itu button udah tahu lah ya. Button itu merupakan salah satu aspek komponen yang penting dalam user interface website maupun aplikasi supaya bisa memberikan interaksi kepada pengguna kayak mengirim, memulai tindakan, mau ngehapus atau yang lainnya. Jadi basicnya button itu untuk berinteraksi sama user. Nah, di sini kita bakalan belajarin juga jenis-jenis button. Jenis button itu yang berdasarkan fungsi itu ada 4. 4 yang bakal kita bahas. Yang pertama itu ada CTA atau Call to Action Button. Pernah nggak sih ngelihat tombol yang join us kayak gini di website gitu atau di aplikasi? Misalnya ada suatu hero. Pernah lihat hero atau tampilan depan pertama sebuah website? Nah, setelah deskripsi website mereka atau brand mereka, pasti di bawahnya itu ada button yang bentuknya kayak gini. Supaya mengarahkan kita untuk apapun yang mereka inginkan, misalnya join us atau contact us atau hire me yang gitu-gitu. Jadi call to action button ini tombol yang berfungsi untuk mengarahkan user melakukan aksi seperti pembelian, berlangganan, berhubungan. Itu kayak aku bilang tadi kalau misalnya ini suatu brand kayak Apple itu pasti nanti call to action-nya itu to shop gitu. Dia bakalan ngarahin ke katalog mereka supaya user dengan mudah untuk mengeksplor lebih lanjut tentang produk-produk mereka. Nah, kalau misalnya tentang organisasi, itu bisa jadi call to action-nya itu join us. Kalau tentang portfolio, call to action-nya bisa yang contact me atau hire me. Gitu. Selanjutnya itu ada ghost button. Ghost button tuh kayak gini bentuknya. Jadi dia tuh gak ada background, cuman apa ya, cuman stroke doang atau apa sih namanya stroke nih? Cuma luaran. Ah ya, outline. Thank you, thank you. Jadi dia cuma outline doang. Biasanya itu bersandingan sama call to action button tadi. Pernah nggak ngeliat yang ini sandingan sama yang ini? Biasanya ghost button ini tombol yang kayak nggak terlalu penting gitu. Lebih pentingan yang call to action. Jadi dia kayak secondary untuk aksi lain dari aksi utama. Nah, terus ada juga yang namanya text button. Text button ini itu prioritasnya lebih kecil lah daripada yang dua sebelumnya karena dia tuh bentuknya kecil terus nggak terlalu mencolok tapi bisa berinteraksi. Jadi bentuknya itu cuma teks doang yang bisa dibilang penting tapi nggak bikin user terganggu sama tujuan utamanya. Misalnya kayak di Learn More, pernah nggak lihat deskripsi suatu produk gitu, terus ada button Learn More-nya atau pelajari lebih lanjut. Terus yang terakhir itu ada floating action button. Floating action button tuh bentuknya kayak gini kurang lebih.
Kayak di mana ya ada plus kayak gini ya. Dia biasanya tuh di bawah, kalau yang plus ini ya di bawah kanan dari suatu aplikasi, supaya user itu mudah untuk menggapai dari button tersebut. Jadi tujuannya itu untuk memicu tindakan utama dari user interface. Dia bentuknya itu nggak punya space sendiri, tapi dia ngefloat atau melayang di atas objek lain. Karena namanya juga floating action ya, jadi ciri khususnya itu floating atau mengambang. Terus ada juga jenis button yang berdasarkan prioritas. Tadi kan jenis button yang berdasarkan fungsinya. Ada juga yang berdasarkan prioritas. Contohnya, yang pertama, primary button. Sama kayak call to action tadi, tapi primary button ini lebih luas lah penggunaannya. Karena dia lakukan tugas terpenting dalam web, biasanya disertai dengan warna background yang colok untuk menarik perhatian pengguna. Jadi, primary button ini button yang paling utama untuk diklik sama user. Kayak misalnya tombol save, tombol beli, atau tombol untuk melakukan aksi yang penting bagi si user. Terus kalau ada primary tentu ada juga yang namanya secondary. Nah, secondary ini biasanya itu kurang utama dibandingkan tombol primary. Jadi, kalau misalnya ada suatu tombol buy atau beli, pasti di sebelahnya ada tombol back atau batal. Nah, tombol yang batal itu biasanya dipakainya secondary button atau tombol yang tindakannya kurang utama lah dibandingkan tombol primary. Seorang developer pasti pengennya user itu ngeklik tombol yang melakukan aksi untuk pembelian terlebih dahulu dibandingkan harus meng-cancel pembelian tersebut kan. Makanya ada yang namanya secondary button. Supaya tujuan apa sih? Supaya pandangan atau vision dari pengguna itu nggak langsung tertuju sama button-button yang secondary ini karena warnanya lebih redup dibandingkan tombol utama. Tidak terlalu mencolok lah. Terus ada juga yang namanya terry button. Terry button ini biasanya itu sama dengan text button, tapi paling sering kita temuin itu dia ada underline-nya. Itu tuh tombol dengan prioritas paling rendah. Biasanya hanya berupa teks atau icon tanpa isian. Jadi yang paling sering kita lihat tuh yang learn more atau pelajari lebih lanjut di suatu deskripsi produk atau apapun itu dalam sebuah website. Terus kita nggak mau nampilin teks yang terlalu banyak, pasti nanti kita bikin itu button learn more atau pelajari lebih lanjut. Supaya tampilan kita juga nggak terganggu sama teks-teks yang banyak itu. Nah, terus aku juga punya prinsip-prinsip dasar button yang baik. Ada 4 prinsip kalau nggak salah. Nah, yang pertama itu kita harus perhatiin ukurannya terlebih dahulu. Ukurannya itu harus cukup besar supaya lebih mudah diklik. Terutama pada perangkat mobile itu Apple punya panduan khusus untuk bikin tombol minimal 44 kali 44 pixel, itu minimal banget. Supaya nggak kekecilan dan tidak menyusahkan pengguna untuk ngeklik button tersebut. Terus ukuran button juga harus disesuaikan dengan hierarki visual. Kemarin kita udah pernah belajar tentang hierarki juga waktu pertemuan keberapa ya itu ya? Pertemuan ke pertama ya kalau nggak salah belajar tentang hierarki gimana caranya kita bisa melihat mengatur user itu tujuannya kemana dulu atau perhatiannya kemana dulu. Jadi kalau kita mau bikin button, pastiin ukurannya itu lebih besar daripada teks biasa. Nah, contohnya ini, yang kiri ini contoh yang salah dan yang kanannya contoh yang benar. Lanjut, selain ukuran, kita juga harus perhatiin warna. Di mana kita harus bikin warna itu yang kontras dengan latar belakang. Supaya user itu tahu kalau, oh, itu tuh tombol gitu. Apalagi tombol primary,
itu harus pakai warna yang mencolok supaya user itu nggak bingung bedain tombol sama enggak. Jadi user tuh nggak menghabiskan waktu yang banyak untuk mencari tombolnya itu ada di mana. Nah, contohnya kayak gini. Ini yang kiri ini terlalu pudar lah warna belakangnya sehingga nggak ada perbedaan dari backgroundnya sendiri. Jadi user tuh bingung, ini tuh apa sebenarnya, tombol kah atau apa gitu. Kecuali tombol itu emang off, nggak bisa diklik, mungkin boleh, tapi nggak yang senyatu inilah sama latar belakang atau background dari aplikasi kita. Lanjut, selain warna, kita juga harus merhatiin bayangan atau shadow, supaya menambah dimensi dan memberikan kesan tombol yang dapat ditekan. Ini tuh masih menganut Kumoritism, kalau masih ingat Kumoritism kemarin. Jadi itu tuh bikin kita melihat tombol itu lebih nyata gitu. Daripada flat doang, kayak nggak bisa diklik. Ada baiknya kita tambahin shadow yang lembut atau nggak terlalu kasar. Nah, contohnya ini. Mungkin nggak terlalu kelihatan perbedaannya kalau di layar yang resolusinya rendah ya sekarang kalau streamingnya. Tapi kalau di layar aku ini lumayan jelas kelihatan bedanya mana yang lebih menonjol, mana yang datar aja tanpa dimensi. Nah lanjut, oh ternyata cuma 3. Nah ini contoh button yang baik. Oh wait, bentar. Kayaknya ada 4 deh kemarin. Ada yang hover. Oh hilang dia. Nah, jadi yang keempat tuh harusnya ada yang hover. Aku nggak tahu kenapa hilang. Sebentar deh. Hapus. Hapus deh. Jadi yang keempat itu harus ada hover atau aksi di mana waktu kita naruh kursor di situ tuh ada perubahan yang terjadi. Ntar aku cari deh. Hmm, nah ini ada. Udah kan lagi kok hilang lagi? Bentar sebentar. Nah ini. Nah, jadi selain ada bayangan, terus ada perbedaan warna, ada ukuran yang berbeda, kita juga harus pakai hover. Sebenarnya ini tuh opsional, tapi kalau pakai hover tuh lebih apa ya, satisfying lah ngelihatnya. Kayak misalnya ini kan nggak ada hovernya nih. Kalau misalnya aku taruh kursornya, sedangkan ini lebih satisfying aja kan lihatnya. Kalau kursor kita gerak ke situ, warnanya berubah menjadi lebih gelap. Jadi itu meningkatkan satisfied dari pengguna. Dan kelihatan juga ternyata button itu bisa dipakai. Nah, ini contoh button yang baik. Ada hover, ada bayangannya, terus ukurannya besar dan warnanya mencolok. Nah, dari contoh-contoh button yang aku udah tunjukin, ada nggak yang bisa nunjukin cara bikin button di Figma ke aku? Boleh share screen kalau mau nunjukin cara bikin button. Ada yang mau nggak volunteer? Nggak ada yang mau? Dicoba gitu bikin button kan simple tuh, cuman teks sama kotak.
Yang lain mana nggak kelihatan apakah hadir yang lain? Tandanya di plus. Nggak harus pakai hover tadi. Yang hover itu karena belum aku ajarin juga. Tapi sekedar button biasa aja boleh. Biar aku bisa bridging ke materi selanjutnya. Mau nyoba kan Bang Revanda? Kemarin kan udah bikin tugas tuh pakai Figma. Yang bikin compare sama color palette. Kan udah nyobain ganti fitur-fitur Figma gimana aja. Seharusnya bikin button itu nggak terlalu susah untuk dicoba. Karena simple, kayak gini doang. Covernya ini nggak usah. Model mau nyoba. Timbang, hmm? Ini jadi ngomong kan. Marevanda jadi mau nyoba kah? Iya, Boleh di share screen nanti bang. Yang lainnya kayaknya bisa nih, cuman pada mager kah atau gimana? di Karena subscribe tadi semuanya ya, ngumpulin. Gimana? di Gimana bang? subscribe tadi ya. Iya, share screen aja bang. Ini dari yang apa dari yang latihan kemarin. Oke. Dua setuju boleh boleh. Tombol itu konfirmasi biasanya. Iya, itu efeknya di fontnya tuh kayaknya. Efek apanya? Efek shadownya jadinya di font bukan Di luar. font bukan di tulisannya berarti kan ini kan gitu. Beda itu dia. Hmm, Drop shadow. Oh ini bayangannya kelihatan. nah iya itu kelihatan tuh. Ini dia. Eh Boleh. supaya itu supaya berubah warna gimana itu? Supaya dua warna gimana? Supaya berubah warnanya gitu. Pasti Oh pasti ada yang itu kemana? nanti, Oh nanti ya. nanti dia tuh ada yang namanya komponen sama prototyping. Nah nanti itu ada pelajarannya tersendiri. Hmm, Ngulik-ngulik sekarang juga boleh nanti namanya itu komponen hari ini sama sudah. interaksi. Sudah, Nah, sudah sampai sini ini ya. Ayo begini. bang, ulik bang. Sampai Ini, sini ini aja benar dulu. nih. Nah, tapi aku ada cara yang lebih mudah untuk bikin button supaya dia ngikutin seberapa panjang teks yang kita bikin. Bikin. Masih kelihatan kan? Ini. Nah, ini yang berani ngubah kayak gitu, aku apresiasi. Nah, tadi kan pakai ini ya, pakai rectangle ya. Rectangle, rectangle-nya kita ubah jadi warna biru, misalnya. Jelas banget birunya dah. Nah, ini warna biru. Terus kasih teks kan. Teksnya tadi
Setuju. Nah, gitu. Gimana kalau misalnya nanti kita itu mau bikin teks yang lebih panjang? Setuju banget misalnya. Ini misalnya aja ya. Terus ininya harus kita geser lagi dong, supaya dia nyatu. Terus kita atur lagi ini posisinya di tengah. Nah, gimana supaya kotak ini ngikutin dari si teks, itu bisa pakai namanya auto layout. Nah, kita tinggal bikin teks saja, setuju. Terus ketik shift A. Nah, gitu dia. Nanti tinggal bikin deh warnanya. Ini ada fill kita isi dalamannya. Kita ganti warnanya jadi biru. Gimana cara ngecilinnya? Ini bisa diatur di sini. Atau di sini juga bisa. Cuman kurang bagus aja kelihatannya. Nah, kalau misalnya kita ganti jadi 7 banget. Nah, kan dia ikutin tuh kotaknya. Nah, itu lebih mudah dibandingkan kita harus bikin rectangle dulu atau kotak dulu kayak gini tadi. Nah, dia tinggal bikin teks, terus klik Shift A. Shortcutnya itu Shift, Shift, boleh dicobain kalau mau. Tapi selain untuk teks doang, teks aja, auto layout tuh juga bisa untuk dipakai gabungin dua objek atau banyak objek lah. Misalnya tadi ada tuh yang floating action button, kan ada pakai icon plus tuh, create. Kita bikin teksnya, kita tambahin apa ini namanya icon. Nah, iconnya itu mungkin kecil jadi. Nah, ini bisa di shift di blok semuanya, terus shift A juga, shift A juga. Jadi dia nyatu dua. Saya bisa atur jaraknya secara otomatis, bisa ngatur jarak margin, jarak paddingnya. Jadi nggak perlu bikin rectangle manual lagi. Nah, jadi deh. Itu namanya auto layout. Lanjut. Kalau nggak sampai situ. Ini lanjut apa nih? Mau ulang lagi? Boleh, boleh. Dia itu kerjanya di keyboard. Pakai Shift A. Misalnya nih, kita bikin teks. Nih, kita punya teks nih. Ini jadi move tool dulu. Sama A. Dia bakal bikin auto layout. Ini nggak cuma berlaku di teks, semua semua objek tuh bisa di auto layoutin kayak rectangle. Rectangle tuh juga bisa kita auto layoutin. Gunanya apa? Carilah sendiri gunanya apa. Udah bisa kah?
Di punyaku malah jadi banyak frame-nya. Jadi banyak frame. Jadi banyak frame kayak gimana tuh? Ya, di klik kanan mouse pilih add auto layout juga bisa. Hmm, Nih ada nih, add auto layout. Itu lebih enak langsung pakai shift head. Lihat, iya kalau diklik dia tuh kalau shift kayak atau auto layout itu bakalan ngebuat frame. Kayak ini kan frame semua nih jadinya nih. Kalau diklik shift berkali-kali, shift A berkali-kali, tentu dia jadinya ngeframe lagi, ngeframe lagi, ngeframe lagi. Kayak misalnya nih, ini udah punya frame atau auto layout tadi. Kita klik lagi sih A. Dia bakalan bikin frame baru. Frame di dalam frame jadinya. Ini frame yang pertama, ini frame yang kedua. Klik lagi sih A. Untuk mendesain. Cuman kita bakalan sebatas auto layout bikin button dulu aja. Kayak nggak kecepatan atau nggak bikin overwhelming. Keren, keren, bisa. Bikin bubble chat. Bagus, bagus, bagus. Yang lain, yang lain no info. Gue harap udah pada bisa semua. Karena kita masih ada 3 materi lainnya yang butuh dibahas. Lanjut. Ini bisa dilanjut atau enggak? Nah, lanjut itu ada yang namanya form. Form itu yang lebih bentuknya kayak gini. Nah, kita bedah dulu apa aja isi-isi dari form. Supaya nanti bisa um, berkaitan sama front end-nya. Nah, jadi yang di atas ini, yang username itu namanya label. Untuk yang teks pudar ini namanya placeholder. Dan untuk luarnya ini input fields atau lapangan inputnya. Terus, selain itu, selain input fields ini, form itu juga banyak jenisnya yang lain. Kayak misalnya ini yang tadi nih, input field. Ini tujuannya untuk memasukkan teks manual. Bisa untuk email, untuk kata sandi, atau bisa juga untuk angka. Nah, selain input field, ada juga yang namanya drop down. Jadi, drop down ini dia munculin opsi-opsi supaya bisa dipilih sama user. Biasanya cuma bisa dipilih satu opsi. Nah, ini tahu lah kalau misalnya diklik ini, muncul kan pilihannya di bawah. Nah, itu namanya drop down. Atau Dropbox, atau apapun lah itu namanya. Tapi kita di sini nyebutnya drop down. Lalu, ada juga yang namanya checkbox. Jadi checkbox itu bentuknya kayak gini, berbentuk kotak-kotak kecil, yang bisa diberikan tanda centang. Tapi, pengguna itu bisa milih lebih dari satu opsi dari daftar pilihan. Jadi nggak harus satu pilihan doang, pengguna itu bisa memilih lebih dari satu. Selain checkbox, ada juga yang namanya radio button. Radio button ini mirip-mirip lah sama checkbox, tapi bedanya radio button ini cuma bisa milih satu opsi doang. Misalnya nih ada 4 opsi nih, kita cuma bisa milih satu doang dari keempat opsi ini. Gitu. Jadi gimana sih caranya kita bikin form yang baik? Nah, kita tuh harus perhatiin 4 aspek ini
yaitu readability atau keterbacaan, layout atau tata letak, terus fungsionalitas, sama feedback, tombol dan feedback. Nah, yang pertama itu readability atau keterbacaan. Jadi, form kita itu harus punya label yang jelas. Jangan jadiin placeholder itu sebagai label. Misalnya nih, kayak gini. Labelnya ini kita hilangin, terus di sini yang kita bikin username. Itu jangan pernah sekali-kali dicoba. Karena placeholder, kalau kita udah mulai ngetik, dia bakalan hilang. Kalau udah hilang tuh, ya nanti user bingung. Oh, ini tadi apa ya? Karena nggak punya label. Nah, terus pastikan font itu minimal 14 dengan kontras tinggi. Ini untuk di mobile minimal 14 pixel. Terus kita juga harus memperhatikan tata letak. Susunan input field itu secara vertikal bagusnya, jangan bikin yang horizontal. Gimana contohnya yang horizontal? Misalnya nih, ini kita punya field-nya. Nah, kita udah punya field-nya nih. Bikin itu susunannya tuh vertikal. Ini gak apa-apa lah jelek ah. Nah, kita bikin ini di sini. Jangan di sini. Karena itu bakalan menyulitkan pengguna untuk membaca. Bakalan ngeberantakin hierarki lah. Makanya kita harus bikin dia secara vertikal, bukan horizontal. Terus, gunakan ruang kosong untuk menghindari kesan padat. Ya, kita balik lagi ke white space. Jadi, white space itu beneran penting dimanapun. Supaya nggak kelihatan sempit banget, kita harus bikin white space kayak gini. Adalah jarak kosong antara bawah sama atas, kiri dan kanannya. Supaya nggak terlalu susah untuk dibaca dan meningkatkan estetika. Terus juga harus perhatiin fungsionalitas. Tambahkan validasi real time, terus tampilkan indikator wajib yang warna merah tuh biasanya. Terus juga bikinin tombol untuk feedback. Jadi setelah kita bikin form, itu tetap harus ada tombol untuk pengguna itu tahu langkah selanjutnya tuh gimana. Apakah submit atau masih ada langkah selanjutnya, next. Berikan umpan balik jelas untuk sukses atau kesalahan. Misalnya nanti password pengguna itu salah. Berikan umpan balik seperti password Anda salah atau email Anda yang salah. Itu cara bikin form yang baik. Lanjut. Kalau di sini ada yang mau ditanyain dulu. Terlalu sepi aku mengunci sendiri. Tidak. Tidak ada. Lanjut aja. Tapi aku mau nanya-nanya dulu deh sama orang yang off-cam nih. Siapa ya? Kemarin Ramzi udah. Langsung on Kok cam tiba-tiba dong. on cam gitu? Langsung on cam dong. Anggil deh. Coba review ulang jenis-jenis button berdasarkan fungsinya tadi atau bentuknya. Ada 4 tadi tuh. Coba Anggil. Oh ya, BTW yang button-button tadi tuh aku dapat
informasi dari medium. Coba bilang, Angel, no respon. Tidur ini Angel ini tidur dia. Enggak, maaf. Sorry jaringan juga nggak bagus. Aku juga baru masuk. Maaf tadi nggak tahu apa yang buttonnya apa aja. Kalau yang form tahu. Yang form rasanya udah masuk kan tadi? Iya, baru masuk. Iya kah? Baru masuk kah? Iya, baru Jadi masuk memang pas baru udah. masuk tadi. Halo? Jevin, Angel emang baru masuk kah? Oke. Ganti berarti. Pagi selamat Angel hari ini. Baru masuk. Maaf banget, jaringan nggak bagus di kos. Ya, oke. Ada siapa ya? Willa deh. Willa button tadi yang berdasarkan fungsi. Ada 4. Itu apa-apa aja tadi. Tadi udah berapa sih? Setengah jam kali ya. Ngomong sendiri doang. Kata ibu hati. Willa, boleh Willa? Jaringan mulai juga kah? Tiba-tiba nge-lag kah? Tiba-tiba jaringan melek semua. Ayo Willa, button tadi. Baru beberapa menit yang lalu kan button. Atau ini deh, apa ya? Willa aja nggak nyaut. Willa, adakah di situ? Atau shortcut untuk auto layout tadi deh. Yang baru fresh banget, yang masih fresh. Ini ganjil. Kalau Nazira gimana Nazira? Nazira desktop kah? Atau iPad juga? Ini udah mulai semua kan jaringannya? Ayo dong. Nazira, Nazira is typing. Kira-kira tadi aku bilang live. Oke. Yang bisa aja deh. Jenis-jenis button tadi. Tadi ada yang on kah? Siapa yang on? Ada yang mau jawab? Jenis button. Willa tadi, Kay. Oh, boleh bilang. Yang pertama, kalau nggak salah ada floating action button, tanda creep. Yang letaknya biasanya di bawah sebelah kanan. Terus Ada lagi? ada text button. Text button tuh kayak learn more gitu. Ya, benar. Lanjut. Terus Ada yang lagi kah? itu aja, Kay. Ada. Button. Thank you, Willa. See.
Yang dibilang Salila tadi benar, ada float action button sama text button. Nah, dua lagi itu ada yang CTA, call to action, sama ghost button. Benar-benar. Jadi kita lanjut aja ya. Kalau diperhatiin, karena kalau nggak diperhatiin nanti susah. Lanjut, kita ke icons. Icons nih, kayaknya nggak terlalu banyak di slide-nya. Jadi icon itu membantu navigasi dan memberikan petunjuk visual yang mudah dimengerti. Fungsinya membantu navigasi, terus membuat antarmuka lebih ringkas dan terorganisir, serta mempermudah pengguna dalam mengidentifikasi fungsi dengan cepat. Jadi, pengguna itu lebih cepat menangkap suatu visualisasi daripada teks. Misalnya kita melihat ikon rumah, pasti tanpa baca kita udah tahu itu tuh ikon untuk ke home. Atau misalnya ikon apa, yang search itu icon search kaca pembesar, icon kaca pembesar itu kita pasti udah tahu itu fungsinya untuk cari sesuatu. Maka kita baca terlebih dahulu. Nah, itu jadi fungsi utama icons. Nah, jenis icons itu secara garis besar ada dua, yaitu outline sama solid. Yang outline itu cuman garis tepinya doang. Dan yang solid itu ada warna di dalamnya. Dan penggunaannya juga berbeda. Icon yang outline itu biasanya untuk yang sekunder lah daripada yang solid. Misalnya, apa ya contohnya ya? Tombol search itu biasanya kan ikonnya itu yang outline. Sedangkan kalau keranjang itu biasanya pakai solid icons, lebih menonjol gitu. Nah, terus aku mau nanya juga, tadi aku lupa nanya. Kita balik lagi ke button. Menurut teman-teman semua, suatu navigasi itu bisa dibilang button atau enggak? Kalau navigasi kan yang kalau misalnya di Instagram gitu, di Instagram. Nah, ini nih, ya kan ya? Ya kan ya? Yang ini, yang sini, yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini bisa dibilang termasuk button atau enggak? Yang tempat rimbun. Iya, termasuk button. Iya, termasuk button berarti jawabannya. Ada yang lain? Yang typing menjawab. Boleh. Ada yang bilang bisa bilang termasuk button. Ada jawaban lain, setuju atau tidak setuju? Karena mengarah ke page lain. Alasannya itu button karena mengarah ke page lain. Saya setuju kalau itu. Berarti setuju ya, jadi navigasi itu termasuk button. Atau ada yang nggak setuju? Adakah yang bilang navigasi itu bukan button? Boleh opininya. Kenapa iya dan kenapa tidak? Tergantung rancangannya untuk apa. Benar, navigasi rancangannya untuk menavigasi. Bisa dia mau jawab? Jadi, tombol navigasi
kan tersebut. Navigasi yang di sini itu bisa disebut dengan button karena itu menciptakan suatu interaksi dengan pengguna sama kayak button nih like. Ini kan like ini kan button. Like ini kita nyiptain interaksi. Begitu halnya dengan navigasi. Jadi navigasi itu termasuk dari button. Tinggalan tadi harusnya pas materi button tadi. Oke, balik lagi ke materi. Nah, benar. Icon School cuma bikin materi. Kemarin udah dikasih tahu juga kan gimana cari icon di Figma. Itu bisa pakai plugin Iconify. Dan ada plugin lainnya, cuman pada umumnya orang-orang tuh pakai Iconify. Dan di Iconify itu juga bisa membedakan mana yang outline, mana yang apa namanya yang field, yang solid. Misalnya nih kita mau pakai nih, kita pakai library-nya Maina UI Icons. Nah, kita cari deh temanya, mau yang regular kah? Yang regular kayak gini bentuknya, atau yang outline tadi, sama yang solid. Itu caranya pakai Iconify di Figma. Yang terakhir, itu kita punya group. Pernah lihat yang kayak gini? Di aplikasi, di website, atau dimanapun pasti pernah kan lihat yang bentukannya kayak gini. Ini sebenarnya namanya card. Tapi ini bisa masuk materi ke grouping. Jadi, apa sih grup itu, terus apa gunanya? Jadi grup itu melompokkan elemen desain, kayak teks, icon, atau bentuk, jadi suatu unit yang lebih mudah diatur untuk dipindahkan bersama-sama. Mempermudah penyesuaian ukuran, posisi, atau rotasi elemen yang tergabung dalam satu grup. Shortcutnya itu Ctrl J. Kita coba aja. Nih, misalnya kita punya elemen ini tadi nih. Kita mau gabungin yang ini. Bisa Ctrl G. Jadi, kalau mau dipindahin, ya udah tinggal pindahin aja. Nggak perlu pindahin satu-satu. Atau takut terpisah. Atau yang ini deh. Ini kita grouping aja. Ctrl G. Jadi kalau mau dipindahin, enak gitu pindahinnya. Atau pakai Shift A tadi juga bisa. Cuman auto layout tuh lebih kompleks lah penggunaannya dibandingkan grouping. Grouping ini lebih simple penggunaannya dibandingkan auto layout. Apa bedanya sama auto layout? Kalau grouping, misalnya ini username-nya di sini nih bacaannya. Terus kita grouping. Ya udah dia nggak berubah lokasinya, posisinya. Sedangkan kalau misalnya kita auto layout atau simple tadi, nah posisinya bakalan bikin sejajar. Itu perbedaannya. Salah satu perbedaannya dari grouping. Dia mau nanya? Dia mau nanya tadi? Hmm. Oh, oke. Okay. Cara untuknya. Nih, kan Ctrl G untuk grouping. Untuk ungroup itu bisa Ctrl Shift baru G. Atau pakai klik kanan, masih ini. Ini grouping, kita group, klik kanan lagi. Ini ada ungroup.
Bisa pakai control backspace juga. Kalau aku pribadi lebih sering pakai control shift G untuk grouping. Ya, control backspace bisa. Cuman kalau aku pribadi lebih suka control shift G karena bisa dicapai pakai satu tangan, pakai tangan kiri doang. Control backspace juga bisa nih. Kenyamanan masing-masing aja. Ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin kalau nggak salah dikit juga materi ini. Oh, ada yang mau ditanyain lagi? Materinya udah selesai soalnya. Untuk recap ke belakang juga boleh. Atau mau tanya sesuatu tentang fitnah boleh. Sudah. Ini nggak banyak-banyak materi banget. Ada yang mau ditambahin atau Bang Fadel, Bang Jevin mau nambahin sesuatu nggak untuk materi hari ini? Kayak ngasih tips atau tambahan kalau misalnya aku kurang tadi. Jevin udah Jevin? Belum saatnya, Kak. Belum saatnya. Oke, oke. Clipping mask. Clipping mask bisa. Clipping mask itu yang bisa, clipping mask bisa. Caranya bagaimana? Kok nggak lupa ya? Nah, misalnya kita punya satu objek dan objek lainnya. Kita ingin aja, kita blok. Jadi mask-nya ada di sini. Pakai union, pakai subtract, intersect juga bisa, sama exclude. Jadi bisa sama kayak di Illustrator, Photoshop, atau di Corel Draw. Di Corel Draw sih yang aku belajar Photoshop. Itu bisa di sebelah sini. Fungsinya sama. Sebenarnya kalau part itu di fitting mask atau bentuk shape untuk membentuk gambar aja. Tergantung bentuk cutnya. Kalau cut itu aku jarang banget melihat yang pakai clipping mask. Clipping mask, cut bentuk gunanya untuk apa clipping mask yang cut? Kalau misalnya emang merasa butuh shape tertentu, bisa pakai clipping mask. Tapi umumnya kalau di desain website atau aplikasi, itu bentuknya pasti nggak yang terlalu yang rendah banget. Jadi kalau cut tuh biasanya flat kotak doang kayak gini tadi. Jadi nggak perlu pakai clipping mask.
Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Thank you udah nanya. Ada yang mau nanya lagi? Dan jangan lupa di screenshot juga teman kali ini untuk nanti di absen. Mungkin bisa dijelasin jenis-jenis placeholder empty atau inactive. Jenis-jenis placeholder ya. Jenis placeholder. Ya benar, placeholder tuh banyak jenisnya. Dan placeholder tuh opsional, boleh dipakai atau enggak. Yang button tadi cara agar ke hover gimana? Ada caranya. Biar dia ke hover. Kalau yang aku pakai itu pakai komponen. Agak panjang juga dijelasin kalau sekarang. Nah ini, bagi kedua. Ini aku jelasin singkat aja ya. Nah kita punya suatu objek. Nah kayak gini. Itu bisa di ini, apa sih namanya, di blok. Terus kita bikin dia jadi komponen. Aku belum menjelaskan komponen, nanti ada penjelasan lebih lanjutnya. Cuman aku singkatin aja. Yang kita bikin yang create component set. Jadi kayak gini. Terus ini tuh belum bisa diapa-apain. Kali kalau kita pindah ke prototype, lalu arahin yang terang ini ke bawah. Kita atur interaksinya. Karena kita mau bikin hover, jadi interaksinya itu triggernya while hovering. Udah. Kita cari komponen kita tadi di aset. Ini. Gerak ke sini. Ini dia bakalan hover. Nih. Kayak gitu. Itu cara bikin interaksinya. Untuk placeholder, untuk jenis-jenis placeholder mungkin aku juga tahu apa-apa aja. Jadi kan bisa jelasin kah? Aku kurang tahu, jujur aku kurang tahu jenis-jenis placeholder. Mungkin nanti bakal aku cari tahu. Hmm. Mau bertanya tadi munculin yang garis tadi gimana? Yang di komponen tadi? Yang garis tuh. Ya, yang tadi. Kan dibikin komponen tadi, habis itu muncul yang garis kayak tadi, kayak garis tadi. Nah, muncul garis tadi gimana? Yang ada tadi mah itu jaraknya tadi. Oh ini caranya tuh di sini, di prototype. Ini kan desain nih sekarang. Ke prototype. Oh,
tinggal di drag aja. Prototype dulu ya. Ya, Kita coba dulu. Prototype. mungkin untuk lebih lanjutnya tuh ada materi namanya interaksi. Jadi kan ketemu kah ininya? Masih nggak Jenis-jenis ketemu. quest coding. Masih nggak ketemu juga. Ada tadi apa dari bikin komponen 2 ini. Terus Hmm. bentar. Apa di beda ya? Ada apa dari Diklik komponen aja tadi? Lah, tombolnya di tubuh apa? Oh lah, salah Rega. Tombolnya di ujung-ujung pulang. Kayak ini tadi bikinnya. Bentar. Itu tuh. Tadi gimana? bikinnya kayak gini. Maka Dari tadi heran juga kok coding. tombolnya nggak ada ya tadi ya. Rapat tadi gitu bikinnya. Kayak tadi ya. Pasti prototipe apa pasti pencet tadi dia ini apa ujung-ujungnya tuh malah di paling di pinggir ya bukan di kota ya. Oh, iya. Mungkin itu kayak gini masalahnya. Berarti sekarang udah bisa? Belum situ bentar. Belum sih. Ulang lagi. Boleh, boleh. Ini kayaknya komponennya bukan yang ini deh. Yang Di blok komponen itu ya, supaya menjarak gitu gimana sih dia titiknya muncul di itu pula apa titik ujungnya muncul di pinggir-pinggirnya pula bukan di tengah-tengahnya. coba boleh share screen nggak bang? Oh iya. Bentar. Itu kayaknya bukan yang komponen set deh. Bentar loh. Komponen tadi multiple atau kumpulan set ya? Oh iya, Ya, astaga. nah ya. Tadi komponen doang bikinnya. Ah, ini gimana tadi ya? Pananya. Tadi prototipe tadi. Kok nggak bisa deh? Diklik aja. Nggak muncul lah. Apa? Coba select keduanya, Bang. Oh, saya keduanya. Udah, Enggak. mau gitu juga dianya. Atau ada yang itu ya, salah ya. Kayak gitu. Diklik ininya, rectangle-nya coba. Benar-benar diklik. Kotaknya, oh ininya masuk ininya kah? Atau gimana? Atau ini? Enggak. Oh ini, Itu kan muncul. Dia klik dulu baru ininya, kotaknya, while hovering, covering. hovering tadi. Saya ngetesnya gimana? Oh, running prototype ini. Ada yang ini, gambar play sebelah kanan, terus Ini, ada arrow-nya sebelah kanannya. Kanannya, eh, oke, situ. Itu bisa sih. Tapi kalau yang versi kecilnya, lalu coba balik lagi. Bisa pakai shift sama space. kita mas space. Ini Oh, ini dicari dulu ininya. Ya, apa yang dicari? komponennya di copy dulu, Ini, di tombol action. Enggak. Coba lihat di layar aku. bentar. Di mana? Dan di action nih, Oh, di itu action itu. terus dia set. Oh, pakai Cari aja komponen. Ya ininya dulu yang di copy ke layar. Baru diklik. coba data apa itu dong? Di tadi ya, set komponen. Ini dia. Ya, nah itu yang diklik. Ini bikin full aja soalnya apa? Karena itu tadi ini kan di project yang di latihan makanya Hmm, dia nggak bisa di scroll tadi. yang di Oh, shift. ini dia. Itu sih. Bisa. Dari sana. Kasih. Oke. Sampaikan dulu. Oh, udah. Screen-nya. Oh, udah. Udah. Ada yang mau nanya lagi? Pen. Ada yang nyobain kayak Bang Revandra juga nggak?
atau mau nunggu materi yang interaksi? Bang Fadel ada yang mau ditambahin nggak Bang Fadel? Kayaknya cukup sih untuk materi dasar ya. Kayaknya ini cukup. Itu aja. Lagi ya. Oh ya, aku mau nanya deh. Kalau misalnya kita bikin tugas untuk pertemuan kali ini, bisa nggak? Kan lumayan tuh ada libur berapa hari tuh? Mulai dari sekarang, Sabtu, Minggu, libur, udah ngerjain. Bisa nggak kalau kita ngerjain tugas? Bisa. Bisa, bisa. Bisa yang lain? Kalau nggak ada praktek nggak bisa-bisa. Benar, benar, betul, betul. Betul. Gimana nih tugas tadi? Apa itu tugas tadi ya? Iya, tugas. Setuju nggak kalau kita bikin tugas lagi? Kalau ya dibikin tanggal berapa itu ngumpulnya berarti? Mungkin aku kasih kalian lagi sih. Balik ke kalian lagi, maunya kapan? Mau seminggu? Boleh. Seminggu berarti Jumat Tergantung depan tugas kan? aja. Pertemuan berikutnya juga nggak apa-apa. Iya. Karena pertimbangan ujian sih. Ada tes juga itu jadi tapi mungkin naik ganggu juga itunya. Gantung yang lain aja. Iya, iya. Tapi kalau emang mau benar-benar ngerjain tuh hari ini, besok, itu bisa kok. Harian ngerjain besok juga bisa selesai. Soalnya tugasnya nggak banyak. Nggak yang disuruh bikin aplikasi Gojek gitu. Yang lain gimana? Diam berarti setuju. Kasih jempol kalau setuju. Pada setuju ya. Arah gimana arah? Nggak jadi ngetik. Oke, berarti setuju ya kita adain tugas. Pengumpulannya kapan bagusnya Bang Fadel? Gimana? Kumpul tugasnya kapan bagusnya tuh? Deadline-nya. Itu gini, kan lagi hujan nih. Coba kembalikan ke peserta. Keberatan nggak kalau seminggu untuk waktu tenggat tugasnya? Takutnya Minggu nanti berarti kan besok. karena Tidak. ini Oke, berarti kita tanya lagi ke peserta. ya. Kalau kelamaan nanti ketimpa materi yang baru. Benar. Tapi spoiler minggu depan tuh nggak ada minggu depan tuh nggak ada tugas. Karena bisa kok dikerjain besok. Dikerjain full seharian besok. Karena tugasnya cuma dikit. Atau mau lihat dulu tugasnya apa? Sepil coach, sepil. Betul spill. Kita lihat tugasnya. Nah, ini tugasnya. Buat satu frame desain web portfolio masing-masing. Kalau yang pernah ikut mini course CX mungkin tahu bentuknya kayak gimana. Yang waktu materinya aku juga. Tugasnya sama, bikin web portfolio satu frame aja. Contohnya, mana ya ini? Nah, ini contohnya.
Jadi apa yang udah kita pelajarin tuh kita terapin di sini semua. Kayak di button, terus text, ada grouping tadi yang car. Tapi ini aku pakai auto layout sih. Ada icon, ini juga teks lagi, icon, button. Jadi semua yang kita pelajarin itu dipraktekin. Besok subuh. Besok subuh oke lah. Ini untuk masa depan 100%. Gimana? Maunya? Dia nggak harus kayak gini. Aku maunya em, kreasi sendiri atau nyari inspirasi sendiri. Cuman contohnya kayak gini. Bebas bentuknya kayak gimana. Kalau bisa lebih bagus. Kalau kayak gini jangan besok. Tadi pede, Chan. Besok. Minggu berarti besok ya, besok. Lusa. Ya, kreatifnya aja nanti. Nggak harus benar-benar mirip kayak gini. Tapi bukan portofolio yang dalam bentuk PDF kayak desain grafis ya. Portofolio yang bisa dijadiin sebagai website nanti atau bisa dikodingin. Iya, contohnya ada dibagi. Nanti aku bagi ke Classroom. Semuanya nanti itu dalam bentuk desktop, tampilan desktop, dan masuk akal lah untuk dijadiin website. Misalnya ini jalanin di desktop. Nah, ini. Referensi itu bisa nyari di Pinterest, bisa nyari di Dribble juga bisa. Navbarnya gimana tuh? Navbar kan cuma paduan dari teks sama ini button. Atau mau pakai icon juga boleh, kreatifnya aja. Asalkan jangan dalam bentuk desain grafis. Tahu kan yang gimana portofolio desain grafis? Oh, ke scroll gitu. Oke, oke, oke. Aku lupa jelasin ya. Jadi, kita nih punya frame, misalnya desktop, MacBook Air. Nah, ini kan panjang kita bikin. Terus mau bikin akbarnya bisa ke scroll, bisa ngikut ke scroll, bisa dengan bikin rectangle, pembatas. Nah, terus kita klik yang prototype. Mau direcord dulu boleh. Klik yang prototype. Terus yang scroll behavior, yang ini. Ini masih scroll with parent. Kita pilih yang stay in place atau yang fix. Nanti dia bakalan diam di tempat. Nggak ngikut ke scroll. Aman. Ya, nggak kelihatan lagi. Bentar. Nah, ini. Dia nggak ngikut ke scroll. Mau diulang? Maksudnya jangan kayak desain grafis kayak gini. Ntar aku cari contohnya.
Hmm. Mana ya? Nah, yang bentukannya kayak gini. Misalnya ini. Terus yang kayak gini. Atau yang kayak gini. Itu dihindarin aja. Dihindari dulu lah. Kita bikin yang simple-simple aja pakai elemen-elemen yang udah diajarin kemarin kayak button. Terus teks, gambar, dan lainnya. Jangan bikin yang terlalu banyak vektor untuk saat ini. Bikin yang benar-benar kayak website aja. Bayangkan website kayak gimana? Kalau bagi yang mau ribet gimana? Lebih baik kita mulai dari yang realistis dulu. Untuk yang kreasi lebih lanjutnya mungkin bisa nanti bikin sendiri. Tapi untuk tugas ini bikin yang realistis untuk diimplementasikan ke codingan dulu aja. Ya jangan lupa juga implementasiin grade yang kemarin juga udah diajarin. Oh, kayak mana ya? Kayak gini boleh sebenarnya. Cuman lebih disimpelin dikit aja. Karena kalau yang kayak gini dijadiin website itu kurang kurang apa ya? Dibilang kurang bagus enggak juga sih. Kurang tepat aja lah rasanya. Dan jadi yang realistis aja dibikin benar-benar dalam bentuk website. Oke, ada yang mau ditanya lagi tentang tugasnya? Jadi maunya deadline-nya kapan? Minggu depan aja. Ya, Jumat depan maksudnya. Atau sebelum materi besok, Rabu berarti. Minggu depan, ya Jumat depan. Berarti, lagi. Berarti setuju ya Jumat depan deadline-nya. Setuju. Oke. Jadi desain buat portofolio, website portofolio itu deadline-nya Jumat depan tanggal 29. Hari terakhir ujian tuh. Jadi kalau misalnya ada bolong-bolong ujian besok, boleh dikerjain juga. Dan Sabtu kan libur tuh. Bisa lah full seharian ngerjain untuk ngulik-ngulik mas kalian. Isi kontennya bebas, misalkan um, ada nama, dan deskripsi, dan projectnya. Untuk yang lain bebas. Dan jangan lupa ada footer sama navbar. Oke? Ya, berarti tugas minggu depan itu buat project portofolio untuk mengimplementasikan semua materi yang udah disampaikan. Masih ada yang mau ditanyain? Atau kita tutup?
Jason sama Bang Fadel ada tambahan mengenai tugas? Itu untuk tugasnya buat kreatifnya aja. Terus yang kedua, jangan menyulitkan diri sendiri. Yang penting tadi ada beberapa syarat yang udah dibilang sama Viva tadi. Terus itu jangan ditunda pekerjaannya. Pandai-pandai menghandle waktu. Terima kasih. Yang paling bagus daripada Bang Fadel. Yang paling bagus nanti dapat WDP ya. Boleh bang. Oke, kita bakalan nerapin sistem penilaian juga ya Bang, kemarin pakai bintang-bintang. Nanti bakalan di-share linknya, kalau nggak lupa malam ini. Terus tugasnya jangan lupa dikerjain, dan tugas sama material ini aku share di Google Classroom, dipantau Google Classroom-nya. Terus untuk materi pada hari ini aku harap teman-teman semua bisa implementasiinnya nanti ke dalam suatu desain UI UX. Terus jangan patah semangat untuk teman-teman yang masih cuma ninggalin laptop lalu rebahan, tolong diubah. Karena gak enak juga ngomong sendiri, ya sumpah. Terus kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya nanti aku ada kesalahan boleh ditegur, boleh diperbaiki, karena kita di sini sama-sama belajar. Untuk itu pertemuan kali ini aku tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Seva berkontribusi.